kurang motivasi belajar. Itu kan sebuah permasalahan dalam pembelajaran. Ya. Nah, nanti kira-kira kalau peserta didiknya kurang motivasi belajar itu kita harus melakukan apa saja. Nah, itu ada yang akan nanti saya bahas. Kemudian bentar. Ya 10 menit tapi ya nggak terlalu cepat ya. Yang kedua, eksplorasi penyebab masalahnya. Kegiatan mengeksplorasi kemungkinan penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Jadi nanti kita apa istilahnya ya, meraba-raba. Kira-kira kalau peserta didiknya kurang motivasi atau kalau peserta didiknya nggak berminat dengan pelajaran PPKN misalkan, itu kita memikirkan kira-kira penyebab masalahnya apa. Nah, nanti saya kasih contoh. Misalkan kalau misalkan dia kurang motivasi, kita mencoba untuk meraba kira-kira kenapa kok dia kurang termotivasi. Oh, ternyata peserta didiknya itu kurang motivasi karena orang tuanya broken home, atau ternyata dia sering melanggar peraturan sehingga malas untuk belajar. Nah, nanti kita identifikasi itu adalah kemungkinan-kemungkinan. Apakah benar kalau misalkan peserta didik itu mengalami masalah di luar sekolah, bisa kita selesaikan di dalam kelas. Nah, itu pentingnya untuk mengeksplorasi penyebab masalah. Yang selanjutnya adalah penentu penyebab masalah, menentukan akar penyebab masalah yang paling mendekati terhadap konteksnya. Nah, untuk melakukan penentu penyebab masalah ini, kita bisa melakukan wawancara ya kepada pakar. Saya kurang tahu ya siapa pakar pendidikannya ya. Tapi pada saat itu saya mencoba untuk mewawancari Pak Khairul ya, karena karena permasalahan saya adalah peserta didiknya kurang motivasi. Karena saya melihat Pak Khairul sering memberikan motivasi kepada siswa. Nah, kemudian kepada Pak Yasin saya juga menanyakan terkait dengan ini. Maaf, waktu itu saya memang tidak mewawancari Pak Wiwit karena ternyata permasalahan kami di PPG itu sama. Ya, sehingga saya titip saja kepada teman-teman. Ya, kemudian mohon izin Pak, waktu itu saya memang mengutip pendapat Bapak yang saya masukkan ke dalam penelitian saya. Karena ternyata pertanyaannya sama seperti Bapak. Yang selanjutnya, nah ini adalah jenis-jenis permasalahannya. Kalau kita mau ingin mengelompokkan ya, kurang lebih ada 6 permasalahan ini. Yang pertama adalah pedagogik, literasi, dan numerasi. Sepertinya materi ini juga masih nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wi tadi. Barangkali di kelas itu kita sering, misalkan kita nge-share link materi atau tugas. Ternyata ketika kita masuk kelas, anak-anak itu tanya, Bu mana? Ternyata sudah kita kirim. Nah, berarti di situ kan menunjukkan mereka literasinya sangat rendah sekali. Bahkan kita mau remedi, siapa aja yang remedi Pak? Ternyata ada yang tanya seperti itu, padahal malamnya sudah kita share. Ternyata nggak dia baca, cuma dibaca Assalamualaikum terus dia skip misalkan. Itu kan termasuk permasalahan literasi. Yang kedua, kesulitan belajar, termasuk berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi di kelas berdasarkan pengalaman guru. Ini mungkin juga masih nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iswanto tadi. Jadi itu termasuk kesulitan belajar. Ini sebenarnya macamnya sangat banyak sekali. Yang ketiga, membangun relasi hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Ini sepertinya juga kalau kita lihat dari definisi tadi itu masih terlalu jauh, karena kalau bisa kita menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas, bukan yang di luar kelas. Keempat, pemanfaatan model pembelajaran interaktif inovatif. Yang kelima, kesulitannya adalah materi terkait literasi numerasi, advance material, miskonsepsi atau HOTS ya. Ini mungkin lebih mengarah kepada mata pelajaran matematika. Yang keenam, pemanfaatan TIK, pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Ya, ini kalau misalkan mau dibuat skup-skup terkait dengan permasalahan, barangkali Bapak Ibu juga menemukan permasalahan di luar ini ya, masih mungkin ada yang terjadi. Baik, yang selanjutnya, nah ini adalah identifikasi masalah. Sepertinya tadi sudah saya bahas di percepatan dulu. Nah, ini kegiatannya adalah untuk identifikasi masalah. Kegiatan identifikasi masalah mencakup kegiatan mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran di dalam kelas ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ya, kita tentunya sebagai seorang guru menemukan berbagai permasalahan, atau mungkin ketika kita menjelaskan siswanya nggak memperhatikan, atau mungkin masih ada siswa yang masih tidur, masih lari-lari dan segala macam, itu ternyata di kelompok saya waktu PPK itu masih ada. Intinya
masih bisa belum mengkondisikan kelas. Itu kan juga termasuk permasalahan. Nah, dari permasalahan itu nanti kita akan memberikan treatment seperti apa. Tentunya treatmentnya harus menggunakan pendekatan, model, kemudian metode pembelajaran. Itu adalah treatment yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu. Kemudian tahapannya, yang satu merinci masalah yang ada, mengidentifikasi sumber permasalahan, menciptakan kalimat yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Nanti biar cepat langsung kita masuk ke contoh. Mau dilanjut? Nah, ini eksplorasi penyebab masalah. Kita mencoba untuk seperti tadi ya yang saya sampaikan ya, meraba-raba kemungkinan kenapa siswa kita mengalami permasalahan. Jadi kalau di dalam tahapan ini itu masih belum valid Bapak Ibu, karena kita hanya membahas terkait dengan kemungkinan. Ya, benarkah siswa kita kurang minat karena penyampaian kita nggak menarik? Benarkah siswa kita nggak minat belajar karena kita tidak menggunakan PowerPoint misalkan? Benarkah kalau misalkan tidak dibuat kelompok, siswa itu nggak bisa berinteraksi? Nah, itu kan kita membahas terkait dengan kemungkinan. Nanti coba saya berikan contohnya. Nah, ini sepertinya, nah ya bentar Bu. Eksplorasi penyebab masalah. Dalam melakukan eksplorasi penyebab masalah tersebut, guru dapat melakukan riset dengan melakukan kajian literatur. Ini kita melihat penelitian yang sama yang telah dilakukan oleh orang lain. Misalkan kita bisa mencari di Google Scholar ya Bapak Ibu, nanti banyak sekali contohnya. Kalau kita menemukan siswa yang kurang minat belajar, itu dikasih apa? Kita melakukan pendekatan apa? Kita misalkan kalau ada siswa yang kurang minat belajar, kita mengadopsi model pembelajaran problem based learning. Jadi siswanya diberikan permasalahan masing-masing misalkan. Nah, orang kan sudah pernah membuat penelitian terkait dengan itu dan sudah ada buktinya kalau dia berhasil, ya walaupun nggak tahu ya itu entah rekayasa atau tidak, tapi sudah dipublikasi dan berhasil. Nah, maka kita bisa melakukan yang namanya ini kajian literatur menggunakan istilahnya kalau mungkin di perkuliahan kita gunakan penelitian orang lain sebagai rujukan untuk penelitian kita. Itu. Kemudian melakukan wawancara kepada kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, rekan sejawat di sekolah, wawancara pakar dan pihak terkait lainnya. Nah, ini mungkin yang sudah kita lakukan teman-teman PPG, barangkali Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru yang lain pernah diwawancara waktu itu. Yang selanjutnya yang ketiga, nah ini adalah penentu penyebab masalah, menentukan akar penyebab masalah yang paling mendekati terhadap konteks yang dihadapi oleh guru. Jadi menentukan akar penyebabnya itu kenapa. Misalkan peserta didik kurang partisipasi dalam pembelajaran, maka kita harus melakukan apa? Misalkan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kita bentuk kelompok, setiap kelompok kita berikan permasalahan yang berbeda-beda. Maka dari situ kita akan bisa memunculkan partisipasi belajar dari siswa. Dari mana ngomong seperti ini dasarnya? Ya tadi ada kajian literatur, ada pendapat dari Bapak Kepala Sekolah, dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Baik, ya sepertinya di aja Bu, langsung ke contoh ya. Nah ini, jadi ini adalah permasalahan saya yang saya angkat waktu itu, yaitu terkait dengan jenis permasalahan yang 6 tadi itu ada di kesulitan belajar siswa. Nah, masalah yang terpilih yang akan diselesaikan, peserta didik kurang motivasi belajar pada mata pelajaran PPKN. Nah, ini adalah eksplorasi penyebabnya. Berarti kalau tadi kita berbicara tentang eksplorasi, berarti kita berbicara terkait dengan kemungkinan apa saja yang menyebabkan mereka kurang motivasi belajar. Yang pertama, peserta didik bermasalah dengan keluarga atau lingkungan luar. Yang kedua, peserta didik tidak tertib terhadap peraturan sekolah, keadaan keluarga yang tidak harmonis, kurang perhatian dari keluarga. Nah, di sini kan kita berbicara terkait dengan kemungkinan siswa yang motivasinya kurang. Ternyata setelah dilakukan eksplorasi penyebab, di sini yang saya beri warna merah itu adalah ternyata kalau kemungkinannya ini itu tidak bisa diselesaikan di dalam kelas. Oke, coba kita perhatikan lagi. Peserta didik bermasalah dengan keluarga atau lingkungan luar.
Gimana caranya kita menyelesaikan? Dia bermasalah di lingkungan luar, bukan di dalam pembelajaran, sehingga waktu itu saya direvisi karena nggak bisa diselesaikan di dalam kelas. Peserta didik tidak tertib terhadap peraturan sekolah ini juga nggak bisa diselesaikan dengan pendekatan atau model pembelajaran, sehingga ini harus dicoret. Yang ketiga, keadaan keluarga yang tidak harmonis. Nah, dalam ranah ini juga kita nggak bisa menyelesaikannya di dalam kelas karena ini masalah siswa di luar kelas. Termasuk juga yang nomor 4. Nah, yang nomor 5, kurang tertarik dengan gurunya, ini masih termasuk. Ya, ini kemungkinannya, ya, mungkin kurang tertarik dengan saya. Yang keenam, peserta didik kurang tertarik dengan pelajarannya. Ternyata nggak tertarik sama gurunya, nggak tertarik sama pelajarannya, sehingga mereka kurang motivasi seperti itu. Nah, kemudian yang sebelah sana ada penyebab penentunya atau penyebab penentu permasalahannya. Kalau kita berbicara terkait dengan penyebab penentu permasalahannya, berarti kita akan berbicara akar permasalahannya. Nah, di sini yang pertama, pembelajaran masih menggunakan metode ceramah. Model pembelajaran yang diberikan guru masih monoton, belum mampu membangkitkan motivasi belajar siswa. Nah, nanti kan kalau ini yang terjadi, ya kita bisa memberikan treatment dengan menggunakan model-model pembelajaran yang ada. Guru kurang melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran, itu juga ternyata menyebabkan siswa itu kurang motivasi belajar. Ini akar penyebab masalahnya. Yang keempat, guru kurang terampil membuat guru kurang terampil membuat media pembelajaran yang menarik. Nah, ini juga permasalahan-permasalahan yang ada di kelas dan sekiranya bisa kita selesaikan menggunakan model atau pendekatan pembelajaran. Baik, yang selanjutnya. Sudah 10 menit, Bu? Sudah? Belum apa, Bu? Oke, yang ini contoh saya yang kedua. Jadi saya mengangkat 2 permasalahan. Yang pertama, siswanya itu tadi kurang motivasi belajar. Yang kedua, siswanya kesulitan memahami materi mata pelajaran PPKN. Jadi ini 2 permasalahan yang saya angkat, ya. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu juga tahu kalau di mata pelajaran PPKN itu seperti kita itu harus menghafalkan peristiwa-peristiwa. Misalkan anak-anak BPPK itu lahir tanggal berapa, siapa pemimpinnya, gitu-gitu. Mungkin Pak Yasin ketawa karena mungkin merasakan gitu. Nah, itu mungkin termasuk eksplorasi penyebabnya. Ini saya masih kemungkinan ini hanya menghafalkan pasal-pasal, bayangkan anak seperti itu, ya, hanya menghafal pasal-pasal, sehingga itu saya masukkan ke situ di dalam nomor 3 itu pembelajaran hanya sampai pada level menghafal, sehingga peserta didik kesulitan untuk menghafal kejadian, tempat, tanggal, tahun serta pasal-pasalnya. Itu adalah eksplorasi penyebab permasalahan yang saya temukan di mata pelajaran PPKN, sehingga siswanya nggak jadi paham, menjadi kurang memahami. Tuh, kemudian, nah, yang penyebab penentunya itu adalah akar penyebabnya yang sudah saya rincikan lagi. Peserta didik mengalami kesulitan memahami materi yang bersifat hafalan, kejadian, tempat, tanggal, tahun serta pasal-pasal. Peserta didik malas belajar, hanya belajar saat ulangan atau saat ujian saja. Tuh. Kemudian guru jarang melakukan evaluasi hasil belajar. Peserta didik ini juga saya akui, ya, karena saya jarang untuk mengolah hasil belajar siswa, mungkin hanya melalui remedi saja. Yang keempat, guru kurang memberikan variasi media pembelajaran. Nah, dari 2 permasalahan yang sudah saya angkat tadi, itu endingnya saya harus membuat entah itu media, ya, pendekatan maupun model pembelajaran yang sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang ingin saya selesaikan waktu itu. Nah, di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dan model pembelajaran project based learning atau PJBL. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, tentunya nanti ketika Bapak Ibu ingin juga menguraikan permasalahan yang ada di dalam kelas, itu juga tentunya Bapak Ibu perlu memperhatikan kira-kira permasalahan itu bisa diselesaikan di dalam kelas atau tidak. Misalkan permasalahannya adalah saya pernah menjumpai, ya, di kelas saya itu
eh, permasalahannya jam pelajaran PPKN itu diletakkan setelah olahraga, sehingga siswa banyak yang terlambat. Jadi ada yang mengangkat seperti itu. Ternyata itu masalahnya nggak bisa diselesaikan. Oke, kalau itu menjadi masalah ya udah, jam pelajaran PPKN diletakkan di jam pertama, masalahnya selesai, ya kan? Kita nggak perlu menggunakan pendekatan model atau yang lain-lain. Atau mungkin jam pelajaran PPKN diletakkan di paling akhir. Nah, seperti kita teman-teman PPG diletakkan di paling akhir. Kita merasa itu adalah masalah. Oke, kalau itu menjadi masalah, ya sudah, jamnya dibuat jam 1, jam 2. Selesai masalahnya, gitu loh. Atau mungkin sekolah masih belum punya LCD. Ini ada di teman saya. Nggak punya LCD, ya sudah beli. Kan masalahnya selesai ya. Nah, itu berarti bukan termasuk permasalahan yang bisa diselesaikan dengan media, pendekatan atau model pembelajaran. Itu. Baik. Mungkin kurang satu slide lagi ya, benar Bu. Oke, ini sepertinya kalau nggak banyak waktu, mungkin nanti Bapak Ibu bisa dicoba di rumah aja. Guru menentukan masalah minimal 2 yang paling sesuai dengan tugas keseharian guru, mengidentifikasi, mengeksplorasi sampai menentukan akar penyebabnya. Tapi ini sayang sekali ya, karena nanti masih banyak materi yang lain. Barangkali Bapak Ibu juga bisa nanti mencoba di rumah ya, memikirkan 2 permasalahan yang ini bisa diselesaikan dengan strategi pembelajaran. Mungkin seperti itu. Masih ada lagi? Oke. Terima kasih. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Mungkin pertanyaannya nanti saja ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, saya minta tolong tepuk tangannya untuk Bapak Rois. Ngapunten Bapak Ibu, untuk pertanyaannya nanti saja di akhir sesi, nggih. Ini karena kami mengejar waktu, ya. Jadi sebelum materi kedua, saya minta tolong tepuk 3. Ngapunten, tepuk sore, tepuk siang, tepuk pagi, malam. Baik, materi kedua yakni pembelajaran ABA 21 akan disampaikan oleh Bu Ulul Desi Anggraini SPD. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini saya mewakili Bu Yunisa. Sebenarnya ini juga Bu Yunisa yang menyampaikan. Saya mewakili Bu Yunisa dan teman-teman saja untuk menyampaikan hasil diskusi kami seperti itu. Kalau tadi Pak Rois membahas tentang apa Bapak Ibu? Masalah apa? Apakah ada yang masih ingat? Belum 5 menit ini. Membahas tentang apa? Pembelajaran berbasis masalah. Ya. Jadi tadi Pak Rois itu kita kenapa kok Pak Rois tadi didahulukan untuk membahas tentang itu? Jadi untuk pembelajaran yang ya, karena mungkin ya boleh, itu tadi kata Bu Tini Pak Rois sering bermasalah, makanya didahulukan. Karena di awal kami PPG, waktu awal-awal kami melaksanakan PPG itu, kita diminta untuk mengidentifikasi seluruh masalah, tidak hanya peserta didik, tetapi mulai dari peserta didik, guru, bahkan orang tua, bahkan lingkungan sosial. Betul ya Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Jadi kita diminta untuk mengidentifikasi keseluruhan. Tetapi di sini fokus kita pembelajarannya jangan sampai permasalahan itu ada di siswa saja. Kalau yang kami pelajari seperti itu, sehingga apa? Sehingga
kita mempunyai mindset bahwa permasalahan itu jika kita terfokus hanya permasalahan siswa itu tidak ada jalan keluarnya. Seperti itu. Jadi kita diminta untuk semuanya dianalisis. Kalau tadi Pak Rois juga kan sudah menjelaskan ya Pak, itu teknisnya kita mulai dari identifikasi masalah, terus mencari rujukan literatur yang tepat untuk mencari solusinya. Semoga nanti ke depannya dengan adanya itu, kami semua, terutama kami yang masih baru PPG, kita masih mengingat itu untuk melaksanakannya ke depan agar anak-anak belajarnya bisa lebih baik lagi, seperti itu. Yang selanjutnya di sini adalah pembelajaran abad ke-21. Kalau kita berbicara tentang abad 21, coba Bapak Ibu apa yang ada di benak Bapak Ibu? Pembelajaran abad 21. Teknologi, lalu eranya anak milenial. Terus apa lagi? Teknologi, semuanya serba digital, seperti itu ya. Sebelum ke arah situ ada revolusi industri yang menyebabkan kenapa kok ada pembelajaran abad 21. Jadi ada revolusi industri 1.0, 1.0 itu terjadi pada abad ke-18 bahwa tenaga manusia digantikan oleh mesin. Lalu industri 2.0 itu mulai adanya listrik. Lalu 3.0 itu ditandai adanya komputer, internet, robot, dan telepon genggam. Lalu revolusi industri 4.0 itu yang kita alami saat ini, yaitu mulai ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence, terus superkomputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, dan inovasi yang lainnya. Dari revolusi tersebut itu banyak sekali dampaknya. Yang kita bicarakan di sini adalah di bidang pendidikan, yaitu pembelajaran abad 21. Abad 21 itu kita mengarahnya langsung ke 4C atau 4C. Ini sepertinya waktu itu Pak Wiwit juga sudah sering menjelaskan, Pak Is juga waktu kita pertama kali dulu yang SMK PK awal-awal itu semuanya sudah dikupas. Ada critical thinking, ada collaboration, ada communication, yang selanjutnya ada creative thinking. 4C ini kira-kira menurut Bapak Ibu kenapa sih kok pembelajaran abad 21 itu harus menerapkan 4C? Kenapa harus critical thinking, collaboration, communication sama creative thinking? Critical thinking sama creative thinking itu sama apa berbeda? Kalau critical thinking berarti berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Berpikir kritis. Kalau creative thinking berpikir kreatif. Nah, itu bahasa Indonesianya ya. Iya. Translate-nya itu ya. Ya. Nah, tetapi perbedaan mencoloknya itu sebenarnya ada Bapak Ibu. Jadi kami ketika menyusun modul ajar, menyusun RPP itu harus menyentuh 4 ini. Mulai dari critical thinking, collaboration, communication, dan creative thinking. Untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai critical thinking, yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis di sini yaitu pembelajaran yang diwujudkan dengan pendekatan student center. Semuanya ya. Jadi di pembelajaran abad 21 itu semuanya sudah student center. PBL kita bisa melakukannya melalui pembelajaran berbasis masalah. Masalah itu tidak kita membuat soal yang di dalamnya masalah, misalnya kalau di OTKP ya ini, misalnya ada seorang MC itu yang mempunyai permasalahan tidak bisa berbicara di depan publik. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, kalau di pembelajaran berbasis masalah itu tidak menekankan bagaimana sih solusinya, tidak seperti itu. Tapi kita harus memberikan pemantik terlebih dahulu. Begitu ya Bu Dorcas.
Jadi permasalahannya itu tidak harus ke satu permasalahan pembelajaran, boleh permasalahan secara umum. Misalnya kalau di kami di pembelajaran humas itu pembelajarannya kan harus student center yang anak-anak itu bisa berbicara di depan umum. Permasalahan yang diberikan itu tidak langsung merujuk ke MC, tetapi permasalahan yang ada pada dirinya sendiri. Apakah kamu memiliki masalah dengan cara berbicaramu? Nah, di situ anak akan berpikir. Anak akan berpikir, dia mengidentifikasi sendiri masalahnya itu apa. Itu salah satu contoh pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi tidak langsung masalah orang lain nanti dia selesaikan. Karena kalau masalah orang lain dia selesaikan itu hanya sebatas tertulis. Kalau yang kita pelajari selama PPG seperti itu. Jadi menggali dulu permasalahannya apa, baru dari situ kita membuat suatu permasalahan yang mengglobal supaya anak tersebut bisa berpikir secara kritis mengaitkan dengan pembelajarannya. Itu kalau problem based learning yang ada di OTK Humas. Kebetulan saya memakai pelajaran itu. Untuk yang lainnya mungkin nanti bisa sharing Bapak Ibu guru yang lain ya. Mungkin satu FGMP matematika, kalau PBL-nya matematika itu apa? Proyeknya itu apa? Seperti itu. Oke. Lalu ada communication skill atau keterampilan berkomunikasi. Nah, keterampilan berkomunikasi ini itu kalau di kami ya, mungkin penjelasannya Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Itu kami semua, kalau saya lihat semua Bapak Ibu guru itu menerapkan pembelajaran berbasis kelompok atau semua itu pasti diskusi. Jadi student centernya tidak terbatas siswa disuruh mikir tanya jawab, enggak, tapi pasti ada diskusinya. Diskusi nanti itu harus presentasi. Nah, itu contoh kecil yang kita terapkan untuk meningkatkan komunikasinya anak-anak. Dari komunikasi itu tadi kita tidak hanya dia yang bisa aja, kamu aja yang tampil, enggak, tapi kita malah menyuruh anak-anak untuk kalau yang nggak bisa nggak bisa itu malah harus diberi pertanyaan, dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu kalau untuk komunikasi seperti itu. Terus bermain peran, ada juga kemarin kalau yang excellent service. Terus kalau di matematika bagaimana Bu Ad? Komunikasi ini dilatihkan dengan apa? Diskusi dan presentasi ya. Kalau di OTKP sendiri nih yang saya tahu memang kita banyak kan kalau excellent service pelayanan. Berarti bermain peran, ada yang jadi resepsionis, ada yang jadi pelanggan, ada yang jadi manajer, seperti itu. Itu cara untuk melatih komunikasinya anak-anak. Selain itu, semua penerapannya mulai dari berpikir kritis dan lain-lain itu juga harus ada. Jadi nggak hanya komunikasi aja, seperti itu. Oke, next lanjut umum. Nah, ini collaboration skill. Nah, itu masih berkesinambungan dengan yang tadi, berkolaborasi. Berkolaborasi itu kalau kita membentuk kelompok nanti mungkin ada sesinya sendiri ya Bu ya. Ada kita itu kan kalau anak-anak diminta untuk berdiskusi, berkolaborasi itu terkadang memilih teman-temannya yang itu saja. Nah, kita ketika PPG itu menghindari itu. Jadi bagaimana caranya anak-anak itu bisa berkolaborasi dengan semua yang ada di satu kelas. Karena apa? Karena kolaborasi itu penting. Pentingnya apa? Anak-anak nanti ketika dia lulus, ketika dia nanti di dunia kerja itu mau nggak mau dia berkolaborasi. Ya, meskipun dia wirausaha, meskipun dia bekerja dengan orang lain, dia nggak bekerja pun pasti dia berkolaborasi. Jadi bagaimana caranya? Dia mau nggak mau ya harus berkolaborasi dengan satu sama lain. Contohnya kalau ini kita ada role play, terus ada focus group, discussion dan lain sebagainya. Untuk model-model pembelajaran mungkin kita bisa cari di Google karena banyak. Itu disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Yang selanjutnya creative thinking, berarti keterampilan berpikir kreatif. Kalau di sini ada lancar itu maksudnya gagasan, dia punya gagasan, dia punya wawasan, itu dia harus menyampaikannya dengan kreativitas yang dia punya. Jadi ketika dia punya gagasan, punya kreativitas itu harus dia sampaikan. Gitu. Terus ada luwes,
itu mampu melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang. Jadi creative thinking itu nggak hanya berpikir kreatif bagaimana caranya supaya ini tuh unik, tidak hanya seperti itu, tetapi dia harus melihat permasalahan itu, dia harus melihat apakah unik ketika saya terapkan ini di sini, apakah ketika saya berinovasi, apakah orang lain bisa menerima. Nah itu juga siswa itu diharapkan mampu berpikir seperti itu. Gitu. Terus ada asli atau original sama uraian. Uraian ini hampir sama dengan yang tadi. Jadi dia bisa menguraikan produk. Jadi apa yang dia pikirkan, kreativitas, inovasi yang dia miliki itu mampu dituangkan. Seperti itu. Itu untuk berpikir kritis, berpikir kreatif. Nah ini sudah di kesimpulan. Tidak sampai 10 menit ya Bu Yunisa. Ya apa-apa. Tadi kan sudah dipakai Pak Rois. Yang terakhir ini ada kesimpulan. Dengan adanya penerapan porsi dalam pembelajaran menjadikan siswa terbiasa dengan cara berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Itu bisa kita lihat nanti mungkin akan ditunjukkan LKPD ya. LKPD yang sudah kita buat itu memuat apa saja. Jadi di LKPD kan harus memuat tadi critical thinking, collaboration dan lain sebagainya tadi. Dan membangun kemandirian serta dapat memecahkan suatu masalah. Karena siswa selalu diberikan masalah untuk dipecahkan. Seperti itu. Jadi pada intinya kenapa kok di pembelajaran abad 21 ini menerapkan 4C tersebut ya untuk menyiapkan masyarakat atau siswa Indonesia khususnya nanti bisa bersaing dengan yang lainnya, utamanya di lingkungan sendiri maupun di lingkungan luar seperti itu. Tapi ini juga kami ya, kemarin itu kan 4 bulan. Kemarin kami belajar tentang ini pun juga belum maksimal. Jadi harapannya nanti kita bisa terus mencari informasi. Kita juga sering sharing-sharing dengan Bapak Ibu guru yang lain tentang 4C ini. Itu penerapannya ketika di matematika bagaimana, di OTKP bagaimana, di bahasa Indonesia bagaimana. Nanti juga bagaimana baiknya kita juga seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa sharing-sharing terus. Seperti itu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas waktunya saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulul. Baik, Bapak Ibu masih semangat? Masih. Kalau begitu